Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit Mardika. Kali ini saya di tenda tetangga nih. Ini punya Om Yan sebetulnya. Lagi dipakai sama Om Haruno. Ini tenda Opalus 15D. Ya, jadi kalau saya lihat kemarin Om Haruno pasang tenda ini di motornya, cukup dikasih strap di side track. Kayaknya berat dan packing size-nya sama, gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini kalau dilihat packing size-nya sedikit agak besar ya secara diameter. Mungkin ini diameternya sekitar 20-25 cm ya. Tapi panjangnya sama Cloud Up 2X. Ya, mungkin juga beratnya sama karena ini pakai kain yang lebih tipis yaitu 15D. Kalau punya saya kan 20D. Di sini sama, dia kapasitasnya 2 orang. Tapi ini tipenya bukan yang freestanding ya. Jadi dia tunnel sehingga nggak bisa langsung berdiri gitu. Agak sedikit lebih ribet dibanding yang Cloud Up. Ini seperti biasa ada instruksi pemasangan ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 step. Kalau yang Cloud Up cuma 3 step gitu ya. Jadi pasangnya seperti biasa, frame per frame dimasukin gitu ya. Bentuknya tunnel kayak gini, yang belakang dulu, terus tengah, terus bagian depan, abis itu baru ditarik, diberdiriin. Dan harus dipasang pasak ya. Kalau yang kemarin yang Cloud Up 2X itu nggak perlu dipasang pasak, udah bisa berdiri. Di yang ini bukan freestanding. Oke, ini carrying bagnya ya sama, ini warnanya hijau, juga sama nih printingnya dari dalam, jadi kayak kesan kebalik. Kemudian di sini ada strap juga untuk narik. Ini Nature Hike Opalus 2. Ya, kalau nggak salah saya lihat di marketplace Opalus juga banyak macamnya ya. Terutama dari segi material, ada yang 15D, ada yang 20D, dan kalau nggak salah ada yang sampai 40D, jadi lebih tebal. Karena memang tenda ini secara ukuran besar ya, karena ada terasnya. Sekarang kita lihat ke dalam dulu. Oke, di dalam, sebelum ke dalam ya, ini adalah titik tertinggi kali ya di bedroom. Nah, ini belum apa-apa nih, saya udah nyentuh nih kepala nih ke atas ya, apalagi ke bagian dalam sana yang sudah pasti lebih mengecil ya. Jadi mungkin settingannya untuk tenda ini tidurnya adalah kepala di tengah gitu ya. Nah, ini kepala di tengah, kakinya ke bagian belakang. Nah, kalau dibalik kayaknya nggak enak banget ya kalau dibalik. Oke juga sih sebetulnya, kan pas bangun, nah ini nyentuh gitu ya. Ini juga bagian outer mungkin udah ada agak ngondoy sehingga dia nyentuh dan banyak tetesan air nih dalam nih. Oke, sekarang kita lihat fiturnya ya. Sama seperti Cloud Up ya, bagian flooringnya juga sama nih, kayaknya sama-sama 15D, tipis soalnya. Dindingnya juga 15D, kemudian selebihnya sampai atas dan kiri ya, sampai atas itu jaring semua. Di bagian belakang nggak ada apa-apa ya, cuman gitu aja ya buat kaki. Kemudian gantungan lampu cuma 1 di sini. Nih, gantungan lampu cuma 1. Storage-nya ada 2 ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini bukan storage sebetulnya, ini buat masukin pintu kayaknya, tapi bisa dipakai buat storage juga. Nih, kemudian di sebelah kanan juga ada storage lagi nih. Ya, jadi secara storage saya lebih suka yang ini. Ya pasti ya, karena tenda besar harusnya juga storage-nya juga lebih banyak. Oke. Itu bagian dalam udah nggak ada apa-apa lagi ya. Kemudian ini juga saya nggak tahu ini include apa enggak ya footprint. Tapi footprintnya khusus karena bentuknya dia jadi kayak
ada bagian yang miring gitu ya, menyesuaikan bentuk si tenda outernya. Kelebihan dari tenda ini adalah dia punya teras yang bisa kita pakai buat naro carrier misalnya. Kayak Om Haruno nih, dia naro top box motornya nih di sini ya. Dan karena di bagian teras ini cuma single layer, jadi kalau kena embun begini, nah ini ngetes basah gitu ya, tuh netes. Oke, kemudian bagian inner itu disangkutkan menggunakan tali karet ya, modelnya begini. Kemarin sih pas masang si inner sudah terpasang ke bagian outer ya, karena kalau model begini agak ribet kalau kita pasang outernya dulu baru kita masang inner ke sangkutan yang ada di outer, itu agak ribet. Jadi saya setuju ya, jadi kalaupun nanti dilipat ya udah lipat dalam kondisi gini aja. Oke, kita ke bagian luar ya. Untuk bagian luar, pintu dulu nih. Pintu seperti biasa ada lidahnya. Kemudian ini bentuk ikat-ikatannya bisa di-adjust seperti ini. Nah, ini bisa di-adjust, bisa ditarik. Jadi lebih rapih. Dan dia ada dua, atas bawah. Bisa disangkut ke sini. Ini rapi. Kemudian dia zippernya dua ya. Kayak gini, dia zippernya dua. Terus bagian frame itu warnanya dibedakan, jadi biar nggak ketukar ya, karena bagian depan, bagian tengah dan belakang itu beda ukurannya. Jadi ini bagian depan, frame-nya warna merah, outernya juga ada kain warna merah. Bagian belakang juga sama, ini frame-nya warna silver, kainnya warna silver, dan yang terakhir belakang kainnya biru, frame-nya biru. Jadi memudahkan untuk pemasangan. Oke, di bagian luar ini juga ada logo Nature Hike Outdoors yang printnya di bagian dalam ya, sama-sama di bagian dalam. Nah ini gitu ya. Jadi kalau dilihat dari luar ini kayak kebalik gitu ya. Ya teman-teman, kalau beli tenda ini jangan sampai salah, memang printnya seperti terbalik. Steknya atau pasaknya sama nih kayak punya Cloud Up model 3 palang begini ya. Kemudian outernya dikasih strap yang kecil, ini pasti ngurangin bobot, dan adjustable. Di bagian sini ada ventilasi yang bisa ditutup menggunakan velcro dan bisa dibuka. Dan di dalamnya ini ada kayak busa yang materialnya lumayan solid ya. Oke, terus ini sama nih, ini dari ini strapnya membentang dari kiri ke kanan ya. Jadi untuk memastikan si ukuran lebar tenda ini pas gitu ya, nggak terlalu tegang ataupun kendor gitu ya. Kemudian si frame dia masuk ke material aluminium gini, saya suka ngeliat ini. Juga sama, bagian innernya ini dikaitkan ya pakai karet menggunakan buckle ring seperti ini. Oke, kemudian sebelah samping ini guideline ya. Di bagian atas di sini ada loop guideline juga. Sini ada loop guideline juga. Jadi di setiap frame ada loop guideline, cuman nggak dipasang. Ini juga sama nih, bagian belakang. Selebihnya, ini ada ventilasi juga sama di bagian bedroom ya, bisa dibuka dan ada bagian jaringnya di dalam, bisa dibuka dan bisa ditutup. Ininya sama, bisa di adjust. Udah, itu aja. Dan ini secara dimensi mungkin panjangnya ya, kalau dilihat bisa sekitar 2 meter lebih ya, dari ujung sana ke sini. Tapi secara packing size dia sama dengan tenda yang lebih kecil gitu. Kenapa? Karena kainnya tipis. Kainnya ini hanya 15D gitu. Buat yang belum tahu,
apa itu denir atau huruf D pada tenda ya. Ini kan 15D. Artinya 15 denir, dia itu adalah satuan benang atau serat setiap 9.000 meter. Jadi kalau 15 ini adalah artinya benangnya dalam panjang 9.000 meter itu punya berat 15 gram. Bayangin ya. Jadi tipis banget gitu loh. Artinya semakin besar angka di denir itu, maka si kain lebih tebal. Otomatis dia punya durability yang lebih baik. Tapi otomatis juga dia punya bobot yang lebih berat gitu ya. Makanya biasanya teman-teman yang suka cari gear yang ultralight ya, tenda terutama yang ultralight, pasti nyari tenda-tenda dengan angka denir yang kecil, misalnya 10D gitu ya, seperti itu. Seperti tenda yang cloud up itu ada ya dua, ada yang 20D, ada yang 10D gitu. Lebih tipis, otomatis saat malam kalau lampu kita nyalain dia nerawang gitu ya. Ya asal nggak kelihatan aja dari luar ke dalam gitu ya. Seperti itu. Oke, ini ada yang lupa. Di bagian depan juga ini ventilasi ya. Itu ada jaring juga. Nah, untuk harga saya lihat di marketplace, di Tokopedia, harganya ini sekitar 2.500.000, hampir 2 kali lipat dari si tenda cloud up ya, dengan penambahan teras. Jadi kalau teman-teman nanya sebenarnya tenda ini cocok buat apa sih, menurut saya tenda ini cocok buat motocamp ya, yang perlu packing size kecil, atau juga bahkan hiking naik gunung ya. Naik gunung ini cocok banget karena packing size-nya kecil, tapi pengen punya ruang yang lega gitu ya. Ini kapasitasnya 2 orang dan punya teras yang lega. Jadi terasnya bisa dipakai buat masak misalnya saat hujan gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan pencet tombol jempol ke atas jika teman-teman suka videonya. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.